Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat tani dimanapun anda berada, untuk di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang alat ini. Ya, ini adalah alat bantu tanam yang selama ini saya pakai sudah beberapa kali. Saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Buat teman-teman yang mau beli alat ini, kok masih ragu-ragu, simak aja dulu videonya biar tidak menyesal ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari alat ini? Ini adalah alat bantu tanam untuk di lahan kering. Oke, langsung aja di topik pembahasan. Oke, untuk alat ini dilengkapi dengan 6 saringan seperti ini. Bisa kita gonta-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini 6. Oke, kita bahas dulu tentang kekurangan dari alat ini. Yang pertama, alat ini kekurangannya kalau dipakai habis hujan. Nah, ini kalau dipakai habis hujan, ini tanahnya akan lengket di sini semua. Jadi kelemahannya ini, di tanahnya lengket di sini semua. Jadi untuk menghalangi biji keluar. Ini kemarin saya pakai untuk tanam jagung. Ini sebenarnya alat ini bisa dipakai untuk tanam jagung, kacang, kedelai dan lain-lainnya. Adapun saringannya ini disesuaikan dengan kebutuhan karena ini lubangnya tidak sama ya. Ini kekurangan dari alat ini yang pertama adalah ini, kalau habis hujan terus kita pakai ini tanahnya akan menggumpal di sini. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Yang kedua, kekurangannya ini adalah ini settingannya ada 1, nah di sebelahnya 1, ini ada 22. Kekurangan kemarin yang saya rasakan waktu saya setting satu-satu biji jagung keluarnya satu, ternyata keluarnya ada yang 2, ada yang 3. Kalau terlalu kecil ada 3. Ini kekurangannya. Walaupun kita setting 1, belum tentu keluarnya satu-satu. Itu kekurangannya, itu aja yang saya rasakan kemarin. Adapun kelebihannya ini banyak menurut saya ya. Ini kalau tanam jagung seperti saya sendirian, ini menguntungkan sekali karena kita tidak capek-capek bikin lubang harus masukkan lagi bijinya. Jadi ini langsung sekali tekan langsung masuk bijinya, itu aja. Jadi walaupun kita tanam 2 kilo 3 kilo bisa sendiri, tidak terlalu capek. Nah, adapun untuk ini, untuk mengubahnya, untuk menggantikan ini alat, ini saringan ya maksud saya, ini saringan. Ini tinggal kita putar ini saja di sini. Nah, ini kita putar. Nah, ini ada kuncinya di sini. Kita tekan terus kita putar. Nah, ini kalau ini ditarik tidak bisa. Nah, di sini sebelah sini ini ada. Nah, ini kita tarik ke atas, baru kita kasih keluar. Ya, baru kita ganti. Ini dilepas dulu, yang ini tutupnya ini dilepas. Ini juga dilepas. Ya. Baru kita ganti sesuai dengan ini lubangnya, ini mau dipakai di biji apa. Oke, terus ini untuk menyeting ini mau biji keluar satu-satu atau 2. Nah, sini ini tinggal kita settingnya di sini. Kita tutup salah satu ini sama ini sebentar, alat tutupnya ini. Ini bawaan dari ini alat ini juga, tinggal tutup aja, kita tutup aja sebelah sini. Oke lah, kita sekarang pasang dulu ini saringannya. Ini kalau untuk tanam jagung saya pakai yang nomor 4 ya. Kalau nomor 3, nomor 2 sama nomor 1 ini lebih besar lagi. Kalau mau lebih kecil lagi, ini di atas nomor 4, nomor 5 sama nomor 6. Jadi sesuaikan dengan tanam biji apa yang mau kita tanam. Oke, kita pasang dulu.
terpasang. Nah ini kalau untuk mau setting, kelihatan benda. Nah ini setting satu-satu ya, kelihatan ya, satu-satu sana di dalam itu. Jadi kalau mau kita rubah, mau yang dua-dua, jadi yang kita tutup yang sebelah sini, itu yang kelihatan ya, tutup. Nah ini kita buka. Bentar. Mau setting yang dua-dua, keluarnya dua-dua. Nah ini kita buka. Nah kelihatan kan? Nah kita tutup yang sebelah sini. Nah kita tutup. Oke, gitu aja. Praktis bro ya. Kalau untuk sendiri, untuk tanam jagung, tanam kacang, kedelai sendiri, ini praktis saja. Tapi kalau tanamnya rame-rame ya, kalau mau manual ya silahkan, kalau pakai ini juga silahkan. Oke, kalau untuk ini saya settingnya untuk kedalaman ini, kedalamannya lubangnya kita setting ini saja. Kita mau kasih masih maju ke sini atau kita pendekkan, ini aja yang disetting. Jadi kalau saya pakai ini biasanya saya kasih rata aja sama ini. Nah, ini nekannya segini. Nah, segitu. Oke, seperti itu. Sekarang kita praktekkan seperti apa nanti keluarnya ya. Oke, kita praktekkan dulu. Oke, coba kita praktekkan di sini dulu ya. Nah, ini satu-satu. Ini setting satu-satu ya. Belum tentu satu keluarnya, kadang ya dua begini. Yang satu kecil betul soalnya ini. Nah. Oke, kita praktekkan coba, kita praktekkan di tanah. Oke, sekarang kita tes di tanah ya. Ini tanahnya tanah keras. Ini untuk percobaan saja, karena lahan saya, kebun saya jauh dari rumah. Oke, ini untuk percobaan aja yang dekat-dekat rumah. Satu-satu keluarnya. Sekarang kita lihat. Ya. Oke. Tadi saya setting satu-satu keluarnya. Mana tadi? Nah itu kan. Nah ini lagi. Ini lagi. Nah, sebelahnya lagi. Jadi ini kalau di lahan langsung aja diinjak. Habis di oke ya. Jadi sambil jalan sambil nginjak, untuk menutup lubangnya langsung diinjak. Pokoknya gampang, bro. Oke. Itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang alat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau beli ini. Kalau tanya harga, soal harga ini belum tentu sama ya. Kalau di sini di kisaran 300, lebihnya ya enggak sama. Lain penjual lain ya. Pokoknya 300 lebih ini soal harga. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi bantu like, subscribe, komen. Yang perlu dikomen silahkan dikomen. Atau mungkin yang sudah pakai ini ada masukan lain, silahkan oret-oret di kolom komentar ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.